Akhirnya kemarin malam itu aku tarik teman-teman ya untuk si anemonnya. Nah kemarin sempat ada juga yang tanya, bang gimana bang cara ngeluarin atau narik anemon yang sudah terlanjur nempel di scapingnya. Mungkin di sini kalian lihat ada nozzle wave maker ya, nozzle wave 360 derajat rotasi lah, bisa dibilang nozzle rotasi lah. Nanti bakalan aku share cara buatnya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar, teman-teman. Nah, untuk video kali ini di sini aku mau update sedikit perkembangan dari tank yang ada di depan ini, teman-teman ya. Karena ya, semenjak terakhir kali diupdate, ini terjadi banyak perubahan, teman-teman ya, di tank ini, terutama dari segi biotanya, teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian lihat tank ini, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Kalau untuk yang ada di tengah sana, biasanya itu di sana ada anemon, teman-teman ya. Cuman anemonnya sekarang sudah aku tarik keluar ya. Nah mungkin kalian ada yang bertanya ya, terus kenapa bang anemonnya ditarik keluar padahal kan nggak pernah jalan-jalan. Nah anemonnya itu aku tarik keluar, memang si anemon ini memang nggak pernah jalan teman-teman ya, selalu stay. Cuman nggak tahu kenapa tumbuhnya dia gede banget teman-teman ya, jadi mekarnya itu dia gede banget. Nah meskipun dia nggak jalan, kalau dia sudah mekar gede, dia sudah sampai nyenggol kanan kirinya teman-teman. Jadi kayak yang ini SPS Montipora itu kesenggol, itu juga karang permen yang bagian bawah itu kesenggol, termasuk juga ini sana ada Blasto, dan juga yang paling sering sudah senggolan sama seed torch ini teman-teman. Cuman kan kalau untuk seed torch ini kan kuat ya. Nah kalau yang di lain-lainnya itu kalau sampai kesenggol itu malah bisa bikin mati teman-teman ya, kesengat, karena memang nggak kuat kalau dibandingkan dengan sengatannya si anemon. Akhirnya kemarin malam itu aku tarik teman-teman ya untuk si anemonnya. Nah kemarin sempat ada juga yang tanya, bang gimana bang cara ngeluarin atau narik anemon yang sudah terlanjur nempel di scapingnya. Nah sebenarnya simple aja teman-teman, kalau kalian mau narik anemon kalian ya yang sudah terlanjur nempel ya di scaping kalian, kalian cuma harus bikin si anemonnya itu ngerasa tidak nyaman di situ teman-teman. Nah biasanya kalau cara yang aku pakai itu biasanya aku semprot pakai wave maker teman-teman ya, jadi direct langsung ke si anemonnya. Nah kalau kalian kasih arus yang kencang ya ke arah dia, itu biasanya dia bakalan ngerasa tidak nyaman dan akhirnya nanti perlahan-lahan dia akan jalan teman-teman ya, ngelepas sendiri gitulah. Nah pada saat anemonnya itu jalan, itulah saat yang tepat kalian buat ngangkat teman-teman, karena biasanya saat anemon jalan itu dia nempelnya sudah nggak terlalu nempel teman-teman. Jadi itu yang aku lakukan buat narik si anemon kemarin ya, kemarin malam itu dari tank ini. Dan memang kemarin sebenarnya nggak sempat aku videoin juga ya cara nariknya teman-teman ya. Cuman pas saat dia jalan, yang kakinya mulai ngangkat itu sudah bisa kalian tarik-tarik teman-teman. Jadi dia nggak terlalu nempel. Nah kalau aku kemarin ya pakai wave maker, jadi aku arahin langsung ke dia. Ya memang supaya fungsinya ya supaya dia memang ngerasa nggak nyaman teman-teman. Nah kemarin juga setelah aku tarik juga untuk si anemonnya ya. Di sini kan biasanya ada si Nemo juga ya, yang biasanya hosting ke si anemon ya. Sehari setelah si anemonnya ditarik, si Nemonya balas dendam teman-teman ya. Jadi dia hostingnya malah ke si torchnya ya, yang torch yang di depan sini ya. Alhasil Nemonya juga aku tarik teman-teman tadi. Nih masih ada di sini nih. Ini aku kembalikan lagi nih ke sini. Akhirnya aku tarik juga ya untuk si Nemonya, dan mungkin yang bakalan jadi problem di tank ini ke depannya teman-teman, itu adalah si betok hitam kuning ini teman-teman. Jadi betok zebra. Nah biasanya betok zebra itu kan memang galak ya. Cuman selama ada Nemo di sini, nggak tahu kenapa Nemonya yang jadi preman teman-teman. Jadi betok zebranya ini selalu kabur, dikejar-kejar terus. Cuman ya selama Nemonya ini ditarik, dia mulai nguasain tank teman-teman. Jadi sebagian kayak itu capungan Ambon yang ada di belakang itu sering dikejar juga teman-teman. Jadi kemungkinan kalau misalnya si betok zebra ini jadi masalah berikutnya ya, kemungkinan bakalan aku tarik juga teman-teman ya untuk si betok zebra ini. Karena memang kalau untuk betok zebra itu tipikalnya memang sangat-sangat agresif teman-teman, apalagi kalau dia misalnya masuk lebih awal di tank ini.
Untungnya kemarin juga dia masuknya agak terakhir-terakhir teman-teman, makanya kalah dia kemarin sama si Nemonya ya. Jadi itu. Nah kemudian kalau untuk biota-biota yang lain ya, itu masih aman semua ya. Kalau untuk koral-koral, di sana aku taruh seroja juga. Kemudian di sini ada zua-zua yang kemarin aku frag, aku panen itu teman-teman, itu aku susunin lagi tuh. Termasuk di sana juga ya. Nah mungkin di sini kalian lihat ada nozzle wave maker ya, nozzle wave 360 derajat rotasi lah, bisa dibilang nozzle rotasi lah. Nanti bakalan aku share cara buatnya teman-teman ya, kalau memang ininya sudah perfect. Nah karena ini kan masih prototype ya, aku masih bikinnya itu masih sembarangan, jadi ya masih belum perfectnya lah. Nanti kalau sudah perfect bakalan aku share cara bikinnya ya. Nah karena kalau pakai yang seperti itu, kita koral kita tuh biasanya udah kayak pakai wave maker yang mahal teman-teman, karena dia bisa goyang kanan kiri. Dia kayak pulsing gitu ya, kanan kiri ya, meskipun gerakannya sedikit ya. Jadi nanti kita akan perbaiki lagi sampai sesempurna mungkin lah, baru nanti bakalan aku share untuk cara membuatnya teman-teman. Nah untuk ikan-ikan yang lain masih aman ya. Dan kemarin juga di tank ini kan ada problem yang ikan keranjang Bali itu kesedot wave maker ya, yang di sana setelah kesedot wave maker jatuh ke bawah, malah dicapit sama si si udang MP. Akhirnya aku taruh di tank karantina yang di sini. Sekarang dia sudah mulai teman-teman, sudah mulai sehat. Dan kemarin juga sempat aku taruh di sini, malah kena WS sedikit. Akhirnya aku kembalikan lagi teman-teman. Nih, nanti kita akan kembalikan lagi ke tank ini ya. Tunggu lebih fit lagi untuk si ikannya, karena memang sering kurus ya, sering dikejar-kejar sama si itu burung laut. Nanti kita akan taruh lagi. Nah kemungkinan di sini kan ada banyak space kosong ya, karena si anemon diangkat ya. Nah nanti bakalan aku isi koral-koral yang lain teman-teman ya, karena memang si anemon makan tempat banget tuh. Kalian bisa lihat ya, setelah ini diambil banyak banget space kosong di sini. Itu kalau masuk koral bisa ngisi beberapa koral teman-teman ya, yang kecil-kecil kayak gini. Nah nanti kita bakalan isi lagi teman-teman ya. Dan juga mungkin nextnya nanti bakalan aku update juga lagi ya untuk perkembangan dari tank ini ya, dan dari setiap biotanya juga teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja sih teman-teman ya untuk video kali ini, update ya mengenai perkembangan dari tank yang ada di depan ini ya. Oke, seperti biasa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya, buat yang belum subscribe. Karena ya dimana lagi kalian bisa dapat ilmu dan tips-tips menarik mengenai akuarium air laut, kalau bukan di channel ini teman-teman. Oke, untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya.